Halo, selamat datang. Hari ini kita akan menafsirkan bahasa bisnis yang universal tentang laporan keuangan. Fokus utama kita adalah neraca, balance sheet, yang menunjukkan apa yang kita miliki, dan laporan laba rugi, income statement, yang menunjukkan apa yang kita hasilkan. Mari kita pastikan pemahaman mendalam atas keduanya adalah kunci untuk memastikan kesehatan finansial dan keberlanjutan perusahaan. Yaitu balance sheet dan laporan laba rugi. Pengertian balance sheet atau neraca adalah laporan posisi keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu yang menunjukkan aset, liabilitas, dan ekuitas pemilik. Rumus dasarnya adalah aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Sedangkan pengertian dari laporan laba rugi adalah pendapatan, beban, serta laba atau rugi dalam satu periode akuntansi yang dirumuskan laba atau rugi bersih sama dengan pendapatan dikurangi total beban. Faktor yang mempengaruhi dari balance sheet maupun laporan laba rugi adalah volume aktivitas perusahaan, kebijakan akuntansi, struktur modal, persediaan, dan piutang, serta biaya operasional dan harga pokok penjualan atau HPP. Balance sheet sendiri memiliki kegunaan dan tujuan, yaitu menilai posisi keuangan, mengetahui likuiditas, dan solvabilitas, menjadi dasar analisis rasio, pertimbangan kreditor ataupun investor. Sedangkan kegunaan dan tujuan laba rugi mengukur profitabilitas, menentukan efisiensi operasional, menentukan kebijakan harga, dan melihat tren pendapatan, bahkan beban. Di sini ada contoh neraca maupun laporan laba rugi. Dari contoh neraca pada PT Rifki Tbk mencerminkan kondisi keuangan yang seimbang dan stabil dengan total aset sebesar 20.000 yang sepenuhnya dibiayai oleh kombinasi utang dan ekuitas dalam jumlah yang sama. Likuiditas perusahaan tergolong baik karena aktivitas lancar cukup besar untuk menutup utang sehingga juga lancar. Selain itu, perusahaan itu memiliki investasi besar pada aktivitas tetap dan proyek pembangunan itu menunjukkan juga orientasi pada pertumbuhan jangka panjang. Ekuitas yang kuat menunjukkan dukungan modal yang solid dari pemegang saham. Selanjutnya, ada analisis perbandingan. Memiliki pengertian sebagai berikut. Analisis perbandingan adalah metode membandingkan laporan keuangan dari dua atau lebih periode untuk melihat perubahan dan perkembangan perusahaan. Jenis dalam analisis perbandingan adalah sebagai berikut. 1. Horizontal analysis, di mana membandingkan perubahan angka keuangan antar periode ke periode. Selanjutnya ada vertical analysis, di mana membandingkan dalam satu laporan untuk persentase terhadap total penjualan. Tujuan dan kegunaannya sendiri untuk melihat tren pertumbuhan, mengidentifikasi perubahan signifikan, mendeteksi masalah keuangan, dan dasar pengambilan keputusan manajemen. Berikutnya ada analisis net working capital atau modal kerja bersih yang memiliki pengertian kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek. Rumus NWC sendiri adalah aset lancar dikurangi liabilitas lancar. Dengan interpretasi, nilai NWC positif menunjukkan kondisi sehat, mampu membayar kewajiban. Jika nilai NWC negatif, maka menunjukkan risiko likuiditas tinggi. Serta semakin besar nilai NWC menunjukkan operasi lebih fleksibel. Fungsi dari analisis net working capital adalah mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek, menilai likuiditas dan keamanan operasi, serta menentukan kemampuan membiayai aktivitas harian. Kemudian ada analisis rasio yang memiliki pengertian teknik untuk mengevaluasi kinerja dan posisi keuangan perusahaan dengan menghitung dan menafsirkan hubungan antara dua atau lebih data dari laporan keuangan dalam neraca dan laba rugi. Jenis-jenis rasio sendiri sebagai berikut. 1. Ada rasio likuiditas, di mana untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Contohnya ada current ratio atau aset lancar per
liabilitas lancar. Berikutnya ada rasio solvabilitas dengan mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjang dan seberapa besar pendanaan dari utang. Contohnya, debt to equity ratio, total utang per total ekuitas. Ketiga, ada rasio profitabilitas, di mana mengukur efektivitas manajemen dalam menghasilkan laba. Contohnya, net profit margin, laba bersih per penjualan bersih. Yang terakhir, ada rasio aktivitas atau efisiensi, di mana untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset. Contohnya inventory turnover atau HPP per rata-rata persediaan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi rasio, yaitu 1. Standar industri, di mana rasio perusahaan harus dibandingkan dengan rata-rata industri untuk penafsiran yang benar. Kedua, kebijakan akuntansi, di mana metode akuntansi yang berbeda, misalnya menggunakan metode depresiasi, dapat mempengaruhi nilai rasio. Yang ketiga, ada faktor ekonomi makro, di mana perubahan suku bunga, inflasi atau kondisi pasar secara umum. Dan kegunaan, juga tujuan dari rasio adalah mengukur kinerja dengan memberikan gambaran ringkas tentang profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan efisiensi operasional. Berikutnya, ada identifikasi area perbaikan, di mana manajemen dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian, misalnya rasio perputaran persediaan yang lambat. Yang terakhir, ada prediksi kinerja masa depan, untuk membantu para investor dan kreditur memprediksi prospek dan resiko perusahaan. Materi terakhir adalah analisis SWOT. Analisis SWOT yang terdiri dari strengths, weakness, opportunities, dan threats adalah alat perencanaan strategis untuk mengevaluasi faktor-faktor internal dari kekuatan dan kelemahan dan eksternal dari peluang dan ancaman yang mempengaruhi posisi kompetitif suatu organisasi atau proyek. Faktor-faktor analisis SWOT sendiri ada 2. Pertama, faktor internal, yang mana faktor ini dapat dikontrol, yang meliputi 1. Strengths, kekuatan, dengan keunggulan atau sumber daya positif yang dimiliki suatu perusahaan, misalnya merek yang kuat, memiliki hambatan, dan memiliki SDM yang berkualitas. Kemudian ada weakness, atau kelemahan, dengan keterbatasan atau faktor negatif internal yang dapat menghambat kinerja, misalnya kurangnya dana, proses operasional yang tidak efisien. Berikutnya ada faktor eksternal, di mana faktor ini tidak dapat dikontrol, yang meliputi 1. Opportunities, di mana peluang ini menjadi tren atau kondisi pasar eksternal yang dapat dimanfaatkan perusahaan, misalnya pasar baru yang tumbuh, perubahan regulasi yang menguntungkan. Kedua, threats atau ancaman, di mana faktor eksternal yang berpotensi merugikan atau menghambat kesuksesan perusahaan, misalnya kompetitor baru, perusahaan teknologi yang mengganggu, dan resesi ekonomi. Kegunaan dan tujuan dari analisis SWOT bagai berikut. 1. Pemetaan strategi, di mana memudahkan manajemen memetakan strategi bisnis berdasarkan identifikasi faktor-faktor penting. Berikutnya dapat memprediksi risiko dengan komponen kelemahan dan ancaman, membantu memprediksi masalah potensial di masa depan. Berikutnya ada optimalisasi sumber daya, dengan memungkinkan perusahaan memanfaatkan kekuatan dan peluang sambil mengatasi kelemahan dan ancaman. Yang terakhir, menggambarkan posisi kompetitif, untuk mengetahui posisi perusahaan secara gamblang di tengah persaingan pasar. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.